Salam saudara, saat ini Yesus sudah bangkit dan naik ke surga dalam penuh kemuliaannya. Tapi fakta Alkitab menuliskan setelah kebangkitannya, orang tidak mengenali Yesus sampai dia menyatakan kepada mereka siapa dirinya. Yesus ingin agar kita juga mengenal dia sebagai Yesus yang telah bangkit. Mari, saya mengajak saudara melihat dengan jelas bahwa sebelum peristiwa Yesus menderita sampai mati pun sudah berulang-ulang Tuhan katakan dalam Markus pasal 9:31, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Sampai Tuhan pun katakan, dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Tapi apakah murid-murid waktu itu menganggapnya hal yang penting? Saya beranggapan tidak, karena saat Yesus berdoa di Bukit Getsemani ketika muridnya tertidur. Di saat Yesus berdoa dan sedang bersedih karena waktunya sudah tiba, esok harinya dia harus diserahkan ke tangan manusia. Di sini saya mau ingatkan betapa pentingnya bahwa kita mengenal Yesus bukan seperti kita main sulap atau sekedar menerima tantangan Anda menerima Tuhan Yesus Kristus, supaya di hari-hari ini kita tidak menjadi orang Kristen yang bodoh, sehingga perilaku kita seperti para murid-murid Tuhan Yesus hanya tertuju kepada kuburan yang kosong, ketakutan Yesus dicuri orang. Tapi mari kita berakar kuat, tidak cuma sekedar berakar saja. Sekalipun saudara mungkin sudah banyak menerima mukjizat atau kebaikan Tuhan, belum tentu saudara bisa dikatakan berakar. Bukannya Petrus sudah banyak mengalami mukjizat dan melihat sendiri di zamannya bersama Tuhan Yesus. Jadi harus bagaimana saudara? Kita harus mau masuk dalam pengajaran yang sehat dan bertekun dalam pendalaman Alkitab agar kita tidak menilai firman Tuhan seperti apa yang kita mau. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sudah melewati peringatan Jumat Agung, Paskah, yang dilakukan oleh seluruh umat Kristen di seluruh dunia, yang baru saja kita lewati. Dan saat ini kita berada pada hari-hari Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Dalam hari-hari ini menurut catatan Injil, Yesus Kristus Paskah kebangkitannya menampakkan diri kepada murid-muridnya berulang-ulang selama 40 hari sebelum ia naik ke surga. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus mewariskan kuasa kebangkitan bagi kita. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus memberi kekuatan kepada kita untuk kita bangkit. Kuasa dan menaungi kita dalam perjalanan iman dan kehidupan kita, dan dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita saat-saat ini. Jadi, kalau kita membaca kisah-kisah tentang penampakan Tuhan Yesus setelah ia bangkit dari antara orang mati, kita dapat melihat bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan pengikutnya dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Pertanyaannya, kepada siapa Yesus menampakkan dirinya? Yang pertama, kepada orang yang tidak terpandang. Maria Magdalena bukan orang yang terpandang di antara murid-murid, tetapi kepada dialah Yesus pertama kali menampakkan diri setelah ia bangkit. Dunia tidak memandang orang rendahan, tapi mereka berharga bagi Yesus. Mungkin kita tidak terpandang di antara teman-teman, keluarga, mungkin di sekitar kita, tetapi Yesus menghargai dan mengasihi kita. Yang kedua, kepada orang-orang yang takut. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang berada dalam ketakutan, bukan untuk membawa mereka lari dari masalah itu. Sekali lagi saya katakan, bukan membawa mereka lari dari masalah itu, tetapi tujuannya untuk memberikan damai sejahtera, sehingga murid-murid bisa menghadapi dan mengalahkan sumber ketakutan itu.
saya mau mengajak saudara, bro and sister, belajar dari wanita yang menjadi saksi sekitar Yesus dibangkitkan. Bagaimana mereka menjadi takut. Setelah malaikat Tuhan menegur dan Tuhan Yesus sendiri menampakkan dirinya yang pertama kepada wanita, setelah wanita itu teringat apa yang Yesus katakan, maka yang mereka lakukan adalah wanita itu menceritakan kejadian itu kepada ke-12 muridnya. Injil Matius mencatat wanita itu takut, tetapi juga dengan sukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Saudara, mungkin saat ini engkau sedang mengalami ketakutan, tapi berlari cepatlah kepada Tuhan supaya ketakutan itu cepat berlalu dengan engkau berlari kepada Tuhan Yesus. Jangan menjadi bodoh, karena saat kita takut maka banyak perbuatan-perbuatan bodoh yang kita perbuat. Tetapi saat kita berlari kepada firman Tuhan, maka kita tidak lagi menjadi bodoh. Yang kedua, wanita itu tidak takut lagi, tetapi dengan berani dan penuh sukacita menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua murid-muridnya. Haleluya. Yang ketiga, kepada orang-orang yang tidak percaya ataupun ragu-ragu. Yesus juga menampakkan diri kepada orang yang tidak percaya atau ragu-ragu. Tujuannya, Yesus tentunya supaya orang yang tidak percaya itu menjadi percaya atau tidak ragu-ragu lagi. Tetapi itu kembali kepada keputusan orang yang bersangkutan. Setelah Yesus memberikan bukti, Yesus tidak pernah memaksa orang untuk mempercayai Dia. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan juga kepada Thomas. Ada di situ pada waktu itu Yesus membuktikan dirinya bahwa benarlah Ia yang bangkit dengan menyuruhnya Thomas untuk menaruh jarinya di tangan Yesus yang dipaku, dan waktu Ia disalib dan juga mencucukkan tangannya di lambung Yesus. Sebagai akibatnya, Thomas menjadi percaya sehingga ia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sekali lagi, keputusan Thomas untuk menjadi percaya ini setelah ia melihat bukti, bukan dipaksa oleh Tuhan Yesus. Saudara, bro and sister, Tuhan Yesus tidak memaksa saudara untuk percaya. Tetapi ada sebab akibat dari saudara punya keputusan. Saya mau katakan, hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat yang ada di bumi ini. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan dan tidak ada surga. Yesus hanya mau menunjukkan dirinya dan bukti dan menyarankan supaya Thomas percaya, demikian saudara percaya. Mari saudara, kita ambil pelajaran yang berharga bahwa saat ini kita sudah mendengar firman Tuhan dan membaca Alkitab. Mungkin saudara sedang mengalami banyak perjumpaan pertolongan Tuhan. Banyak tokoh dikisahkan di Alkitab menghadapi situasi kehidupannya agar kita mau belajar dari pengalaman-pengalaman mereka. Supaya kita bisa belajar bagaimana mereka menghadapinya, kita bisa melihatnya, ada sebab akibatnya, dan tujuannya supaya kita tidak menjadi bodoh. Wajarlah kalau kita mungkin pernah jatuh. Tetapi kalau jatuh berkali-kali di lubang yang sama, itulah tidaklah wajar. Dan bisa dikategorikan perilaku yang bodoh. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dikatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Haleluya. Bro and sister, pertanyaannya bagaimana caranya? Yang pertama, kembali saya tekankan, kita harus percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Yang kedua, jangan hidup lagi menjadi seteru salib Kristus. Haleluya. Mari saudara, Yesus sudah tidak ada di kuburan lagi. Yesus sudah ada di surga. Dan Dia siap datang kembali yang kedua kalinya.
Isilah kemerdekaannya atas kebangkitannya ini. Bukan kita hanya mengingat-ingat masa lalu kita, mengingat-ingat 2000 tahun lalu yang Yesus lakukan. Tidak berhenti sampai situ. Tuhan Yesus sampai hari ini masih terus bekerja, terus berkarya untuk kita semua yang percaya, untuk menggenapi rencana yang indah atas kita semua. Yang percaya katakan amin. Mari yang percaya boleh angkat tangan saudara, dan saya berdoa bagi saudara-saudara sekalian. Oh haleluya. Mari yang sakit boleh letakkan tangan, pegang bagian yang sakit, sekitar yang mana Anda sakit, dan Anda percaya bahwa saat Anda dengar firman Tuhan dan saat Anda berdoa, maka kuasa Tuhan bekerja. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi saat ini yang sedang lemah iman, sedang yang belum dibangkitkan, yang merasa imannya belum dibangkitkan, hari-hari ini Bapa, biarlah kuasa-Mu bekerja untuk membangkitkan kembali kasih mula-mulanya, bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit dan sedang berkarya dan karya yang indah atas kehidupan saudara di dalam nama Yesus Kristus. Dan bagi saat ini yang sedang sakit, apapun akibat sakit penyakit oleh dosa atau perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, apapun kesalahannya, Tuhan Yesus sanggup mengampuni, Tuhan Yesus sanggup memulihkan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, oleh bilur-bilur darah Yesus, maka yang sakit disembuhkan. Saat kita minta ampun, maka Tuhan mengampuni, dan akibat Tuhan mengampuni, maka kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan biarlah di tahun 2020 ini, saat kami melewati masa-masa krisis Tuhan, kami boleh tetap iman kami teguh dan kami kuat karena ada firman Tuhan. Ada pujian penyembahan yang setiap hari kami percaya, yang kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima terobosan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin.